Selanjutnya, nah ini di sini Baxter-nya dipakai untuk bantu orang di pabrik. Jadi ceritanya orangnya ngelas gitu ya. Ngelas terus wah posisinya nggak enak ini gitu kan. Nah, sehingga nanti Baxter-nya bisa merespon. Nah, sehingga kalau posisinya nggak enak nanti barangnya dideketin atau digeser sehingga posisi orangnya jadi lebih enak. Nah, itu teman saya Baxter. Ada lagi yang ini. Nah, ini robotnya agak beda ini. Ini robotnya bentuknya mirip ular ya. Bentuknya mirip, dia terinspirasi dari octopus. Nah, itu namanya soft robot. Yang ini juga yang hitam. Yang hitam mau gerak nggak? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira dipakai buat apa ya robot seperti itu ya? Bersihin lantai. Oke. Usul yang menarik ya, bersihin lantai. Ternyata robot seperti ini itu dipakai buat bedah. Nah, jadi buat bantu dokter dia nanti ada videonya ya, dia nanti bisa masuk ke tubuh manusia. Nah, namanya soft robot. Kenapa kok namanya soft robot? Soft itu kan artinya apa sih soft itu? Lembut ya, empuk gitu ya. Nah, saya sering bilang ini robot empuk gitu. Nah, itu karena kalau teman-teman bayangkan robot itu masuk ke tubuh manusia, kalau robotnya nggak empuk, terus kena apa organ gitu ya. Nah, itu sakitnya di sini kan gitu ya. Nah, makanya dibikin soft, empuk, biar lebih aman. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Kenapa sih gitu ya kok belajar robotics gitu kan? Dulu orang itu mikir robot itu ya cuman mainan gitu ya, Gundam, Transformer. Nah, mungkin saya ingin sharing tentang profesor yang satu ini, yang saya temui di Swedia waktu itu, namanya Hugger. Teman-teman juga bisa cari ya. Videonya sangat bagus. Hugger ini dulu adalah seorang pendaki gunung, pemanjat tebing. Ada yang suka naik gunung nggak di sini? Sina. Oke. Nggak tahu yang mana ya. Ya, naik gunung, panjat tebing itu dia sangat hobi. Suatu hari dia itu lagi manjat tebing, terus jatuh. Sampai akhirnya kakinya harus diamputasi. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Padahal dia sangat suka panjat tebing. Apakah dia menyerah, putus asa gitu ya? Ternyata enggak. Justru peristiwa itu memotivasi beliau. Akhirnya ya sudah, saya nggak punya kaki lagi, saya bikin aja kaki sendiri. Dan jadilah prosthetic foot namanya ya, prosthetic feet gitu ya, prosthetic leg. Seperti yang beliau kenakan ini. Nah, itu penelitiannya lama, panjang, sekarang udah bisa digunakan dan apa namanya ya, sangat natural gitu. Beliau bisa panjat tebing lagi. Nah, itu Profesor Hugger. Nah, jadi ternyata robotics itu bukan cuma mainan, tapi bisa dipakai untuk banyak sekali membantu pekerjaan manusia, berguna untuk orang lain. Nah, jadi disitulah kenapa saya tertarik untuk belajar robotics. Karena insya Allah gitu ya, ke depan itu banyak sekali aktivitas-aktivitas orang itu yang akan terbantu dengan robotics. Tadi mungkin sudah sempat disinggung ya, saya sempat membuat startup, sekarang masih berjalan, teman-teman boleh cek ya, namanya Jala Tech. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membantu petambak udang. Nah, di sini ada nggak yang di rumahnya ada tambak udang? Ada, beneran atau enggak? Oh, itu. Oke, ya tambak udang itu ternyata hewan yang sangat sensitif. Dia itu haus kasih sayang gitu istilahnya ya. Minta perhatian terus, harus diamati 24 jam. Kalau oksigennya kurang, semalam aja gitu ya, itu besoknya mati semua, gagal panen. Nah, jadi nggak boleh ketiduran kalau punya tambak udang. Nah, yang dilakukan teman-teman di jalan adalah ya sudah, nggak perlu dilihatin terus, dibikinin sensor. Nanti kalau nilai sensornya itu buruk, nanti dapat SMS atau dapat WhatsApp gitu kalau zaman sekarang ya. Nah, sehingga petambaknya nggak perlu lagi tuh mantengin terus berharap nggak ketiduran dan gagal panen. Kalau gagal panen itu ruginya bisa M-an di tambak udang itu. Nah, itu cuma salah satu contoh saja. Nah, terus waktu di London ngapain kegiatannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa foto-foto. Nah, ini ada yang tahu nggak saya yang pakai baju apa nih? Ya, bisa menebak?
Hijau. Jangan-jangan saya yang motret ya. Ya, saya pakai baju hijau di sini ya. Terima kasih sudah benar jawabannya. Nah, ini adalah salah satu proyek robotik yang pernah diikuti di London. Itu robotnya itu sebenarnya kecil sekali yang ada di sini ini. Nah, jadi robotnya itu yang ini tadi, yang ini, yang ini. Tapi dia nanti ada videonya ya. Nanti dia dipakai untuk masuk ke tubuh manusia. Nah, ini videonya nih. Bisa di-play nggak ya? Nah, ini bisa di-play. Jadi robotnya itu sangat kecil, diameternya tuh 5 mm ya. 5 mm itu seberapa? Segini ya. Nah, dia waktu itu tujuannya biar bisa membantu dokter bedah. Jadi dia dikasih kamera di sini, kasih kamera, dan dia dikendalikan menggunakan pressure, menggunakan tekanan ya. Salah. Menggunakan tekanan. Nah, ini dia bisa masuk ke dalam. Ini pura-puranya tubuh manusia. Nah, tapi waktu itu belum dapat izin. Nah, karena kalau penelitian masuk tubuh manusia itu izinnya ini ya, berlapis-lapis gitu ya. Nah, waktu itu cuma bisa dipakai di apa namanya, cadaver istilahnya. Sama terakhir pernah dicoba masuk ke tubuh mayat. Nah, ke tubuh mayat. Jadi nanti ini si dokternya itu nanti bisa melihat tuh. Oh, kira-kira daerah sini yang ada tumor, daerah sini yang ada kelainan gitu misalnya ya. Nah, sehingga nggak perlu dibedah secara masif gitu ya. Bedahnya itu cukup kecil di sini. Nah, tempat robotnya masuk. Nah, ini namanya minimally invasive surgery ya. Tempat bedahnya masuk. Nah, ini robot-robotnya. Nah, bisa dikendalikan lewat tablet gitu ya. Nah, terus ini simulasinya. Kalau di sini ada tumor atau ada organ, nanti dia bisa menghindar dan seterusnya. Nah, ini namanya soft robot. Tujuannya untuk bedah. Dan ini adalah salah satu bidang yang sangat sangat hot gitu ya. Sangat hot di dunia saat ini. Orang berlomba-lomba bikin robot untuk kesehatan. Nah, apakah ini sudah dipakai di bedah? Yang soft robot ini belum sampai sekarang karena masih penelitian. Nah, tapi prediksinya 10 tahun ke depan ini akan menjadi tren di berbagai belahan dunia. Nah, 10 tahun lagi ini berarti adik-adik di sini ini mungkin sudah kuliah kali ya. 10 tahun lagi ya. Nah, moga-moga nanti adik-adik di sini yang bisa membawa teknologi seperti ini ke Indonesia. Oke, ini robot bedah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini saya ingin cerita tentang, nah yang ini namanya 4x3, robotnya seperti ini. Ini robot yang dipakai di pabrik di Jerman buat bantuin bikin mobil sama bikin pesawat. Apa istimewanya? Istimewanya robot ini itu bisa dibongkar pasang. Kalau teman-teman, kalau zaman saya dulu waktu kecil saya suka mainan Lego, balok-balok gitu ya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Buat apa bisa dibongkar pasang? Karena di pabrik itu robotnya itu kebutuhannya beda-beda. Kadang cuma butuh 2 lengan, kadang cuma butuh 3 lengan. Nah, nanti kalau robotnya bisa dibongkar pasang nanti enak. Jadi tinggal disusun-susun lengannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini foto saya ada nggak di sini? Pakai baju apa nih kira-kira? Dekatnya aku. Iya benar loh, mana kok hilang? Nah, yang sebelah sini ya. Oke. Nah, ini apa nih sekarang ini? Oh, ini masih yang tadi. Jadi ini teman saya namanya Ali Shafti dari Iran. Nah, dia lagi nyoba menggerakkan badannya untuk dideteksi oleh si robot. Jadi yang tadi di awal itu ada orang pura-puranya lagi ngelas, nah itu si Ali Shafti ini. Nah, gimana kok bisa robotnya merespon? Nah, itu kita mendeteksi gerakan si Ali Shafti ini dengan menggunakan kamera. Nah, menggunakan kamera. Jadi kameranya nggak cuma dipakai buat ini ya, selfie gitu ya, upload story gitu ya. Tapi juga bisa dipakai untuk mendeteksi ini gerakan dari si orangnya ini, si pekerjanya ini. Nah, ini namanya human robot interaction atau collaboration. Nah, karena kalau di pabrik yang di Jerman itu tidak mungkin seluruh pekerjaan pabrik itu digantikan oleh robot. Itu nggak mungkin. Capek, mahal, pekerjaan-pekerjaan tertentu memang ya, mindahin barang itu robot bisa. Tapi pekerjaan kayak ngelas gitu, itu
sulit tuh bagi robot. Nah, makanya tujuan kita itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Ya manusianya kelas, tapi biar nggak capek nanti robotnya mindahin barangnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu idenya. Nah, ini yang tadi ya, kurang lebih seperti ini idenya. Terus ada lagi ya, yang ini robot Baxter juga ini. Nah, misalnya nih robotnya lagi mengerjakan tugas nih, mindahin barang. Terus tiba-tiba Mas Ali lewat gitu ya. Mas Ali lewat mau apa namanya? Mau ngapain ya? Mau ngapain Mas? Mau mandi. Nah, ini namanya Mas Ali juga nih. Nah, Mas Ali lewat gitu kan. Kan kita nggak pingin tuh robotnya mukul Mas Ali ya kan? Kasihan. Nah, kita pingin bikin sistem yang ketika robotnya lagi bekerja dan ada orang lewat dideteksi oleh kamera, nanti robotnya itu gerakannya akan semakin lentur. Nah, jadi misalnya mindahin barang ya, mindahin barang kan kaku. Tapi ketika ada orang lewat, dia menjadi semakin lentur. Sehingga nanti kita lihat ya, kalau ada, nah misalnya dia mengerjakan pekerjaan seperti ini, nah ketika ada orang lewat, nah nanti dia kan semakin lentur. Nah, sehingga nanti dia tetap bekerja, tapi dia mengutamakan keselamatan Mas Ali. Nah, jadi pekerjaannya itu jadi prioritas kedua. Nah, ini teman saya lainnya, ada yang tahu namanya siapa? Michael. Namanya Ali juga. Namanya Ali juga. Ali Shiva dari Iran. Di Iran sebenarnya banyak sekali orang namanya Ali ya. Teman-teman punya teman di Iran itu namanya Ali semua. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada, nah dia lagi beraktivitas, ada orang lewat, nanti dia bisa menjadi lebih lentur, lebih fleksibel. Nah, disitulah pentingnya ada kolaborasi dan keamanan antara manusia dan robot. Oke, saya cerita lagi satu lagi nih. Yang ini itu namanya Wormbot ya. Jadi ceritanya itu di Inggris itu ada reaktor nuklir. Reaktor nuklir itu banyak radiasinya. Nah, dulu orang Inggris itu bikin reaktornya selesai bikin lagi. Yang lama ditinggal dibersihin. Nah, lama-lama penuh loh, kan Inggris kan cuma kecil ya. Sama Pulau Jawa ya 11-12 loh. Lama-lama mereka bingung, ini mau bangun gimana lagi nih. Akhirnya yang sudah puluhan tahun itu mau dibersihkan. Tapi radiasinya masih banyak. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, jangan kirim manusia, kirim robot saja ke sana. Nah, ini yang proyek yang NCSR ini tujuannya mengirim robot ke dalam pabrik nuklir, ke dalam reaktor nuklir. Nah, jadi ini untuk tujuannya apa? Untuk membersihkan sampah nuklir gitu ya, yang sudah terkumpul di sana selama puluhan tahun. Nah, jadi seperti itu. Nah, robotnya kayak gimana? Robotnya macam-macam. Ada yang bentuknya kayak Baxter tadi. Tapi kalau robotnya kayak tadi, kena radiasi, ternyata dia itu nggak awet. Paling beberapa jam itu rusak. Komponennya harus dikeluarkan lagi. Nah, makanya di sini kita bikin robot lain. Robotnya itu, kalau yang ini bikinan teman kita dari Stanford, robotnya itu dari plastik. Dari plastik. Nah, plastik dilipat-lipat gitu ya. Dilipat-lipat terus dari dalam dikasih udara, dikasih tekanan sehingga dia growing, dia tumbuh. Nah, jadi hampir tidak ada barang elektronisnya nih robotnya. Nah, itu juga yang kita bikin di lab. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia dari plastik, dia bisa. Kalau yang ini dari kain. Jadi kita dulu di lab itu beli mesin jahit, terus latihan jahit. Ini kita kasih lem gitu ya. Seperti itu. Yang ini juga. Nah, jadi ini bisa kita pakai untuk mengirimkan sensor radiasi ke reaktor nuklir. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini apa ini? Ini beda lagi. Nah, dulu waktu di Inggris itu saya selain penelitian itu di akhir pekan saya ikut lembaga namanya Research Education. Apa tujuannya? Tujuannya itu ngajarin robotics ke anak-anak dan remaja. Nah, jadi di Inggris dulu itu
Di sana itu nggak cuma orang Inggris ya, ada orang pangeran-pangeran dari Emirates gitu ya. Yang masih kecil-kecil itu namanya Muhammad semua itu. Muhammad Salman, Muhammad Zayed, siapa gitu. Itu mereka diajari robotik dari SD. Nah, waktu itu saya bingung. Ini mereka buat apa diajari robotik? Ternyata orang tua mereka itu melihat bahwa ke depan itu robotika itu akan menjadi salah satu teknologi kunci untuk memajukan umat manusia. Makanya sekarang semua itu berlomba-lomba, AE berlomba-lomba ke sana, Qatar berlomba-lomba ke sana. Kenapa? Karena ya kalau minyaknya sudah habis, mereka kan bingung. Nah, mereka menggunakan teknologi-teknologi ini nanti. Seperti itu. Nah, makanya sejak 2017 kita juga bikin pertama dari YouTube ya. Nah, namanya Jago Robotika, mungkin bisa di-subscribe. Ini udah kayak YouTuber profesional. Nah, itu kerjaannya ngajarin robotika untuk anak-anak. Ada yang gratis lewat YouTube, kalau mau intensif nanti juga bisa ikut kelas online maupun kelas offline-nya. Tujuannya biar bisa mengajari anak-anak muda Indonesia teknologi robotika ini, sehingga nanti ke depan kita bisa menjadi bangsa yang maju bersama-sama dan bisa mensejahterakan umat manusia. Nah, jadi teknik lessonnya kurang lebih seperti ini. Nanti ke depan itu robot akan menjadi barang yang esensial di kehidupan kita. Nah, kita harus memikirkan gimana caranya menggunakan teknologi robotika untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Oke. Nah, ini penutup, ini robot yang dari kain tadi. Itu kita pakai untuk mengirimkan apa itu? Mengirimkan sensor ke bawah tanah. Karena di Inggris itu kan seringnya dingin ya. Itu pakai heater. Nah, itu kalau bawahnya ini bocor, itu panasnya masuk ke bawah sehingga boros. Kayak AC lah. AC kalau nggak ditutup pintunya kan sama aja ya. Nah, itu juga seperti itu. Nah, jadi di sana ada startup yang membuat teknologi untuk mengirimkan spray tadi disemprot dari bawah biar panasnya nggak keluar. Nah, itu pakai robot seperti ini. Robotnya bisa tumbuh pakai kain. Ya, ini pengantar aja, pemicu diskusi gitu ya. Nah, moga-moga dari apa yang saya sampaikan nanti kita bisa diskusi lebih seru tentang robotika, tentang apa AI, tentang macam-macam yang kira-kira teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan bisa didiskusikan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk masyarakat. Ya, terima kasih Mas Taka, luar biasa ya. Asing untuk Pak Angga, terus terang. Nah, apakah juga asing untuk kalian atau bahkan ada beberapa hal yang sudah familiar, yang mungkin kemarin-kemarin pernah ikut ekskul robotik, mungkin penasaran lebih jauh. Nah, sekarang adalah waktunya untuk tanya-tanya ke Mas Taka dari Mas-Mas dan Bang-Bang. Boleh tadi seputar robotik atau boleh juga seputar pengalaman Mas Taka gimana? Ayo, dipersilakan. Angkat tangan. Oke. Hebat. Terus hebat, selain hebat Kausar. Satu lagi untuk sesi pertama ini. From girls? Hah? Ada? Angkat tangan? Oke, nanti ya. Nanti boleh angkat tangan ya. Ya, nama saya Iba. Ya, Iba. Ya, mungkin pertanyaan sepele aja ya. Kan itu bikin robot tuh harus ada barang-barangnya, komponen-komponen gitu ya. Apa itu dibiayai atau beli sendiri, pakai uang sendiri atau gimana? Ya, itu doang sih. Oke, silakan ke Kausar.
Ya, pertanyaan dari saya, ya perkenalkan nama saya Kausar Haji Thohir. Pertanyaan saya, emang dari dulu sedari kecil itu emang udah suka seperti robotik, tapi sampai sekarang nggak terlalu suka karena saya merasa kalau misalnya kita membuat robotik itu saya merasa itu suatu hal yang mudah, cuman untuk mempelajari itu adalah suatu hal yang mahal. Kita mempunyai pemikiran untuk membuat proyek robotik seperti ini menggunakan komponen-komponen ini, menggunakan sensor ini untuk membantu ini, itu membutuhkan, walaupun robotiknya itu kecil, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Walaupun itu bisa dibuat dengan simpel tapi tetap mahal. Itu yang membuat saya itu aja. Ya, pertanyaannya, apakah kita bisa membuat robotik dengan simpel seperti itu tanpa kita harus membuat memakai biaya yang mahal, biaya yang sampah. Dari Fitri mungkin ada yang mau menyambung sebelum nanti dijawab Mas Ataka? Oke, Natsya. Nama saya Natsya. Yang mau saya tanyakan itu apa yang membuat jenengan S3-nya bisa cepat dan apa yang ya intinya kenapa S3-nya bisa cepat? Ya. Oke, sementara itu dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih ya, pertanyaannya sangat-sangat menarik ya dari Mas Heba dan Mas Kausar tadi. Sebenarnya saling ada kaitannya soal biaya. Ya, jadi kalau penelitian yang saya ceritakan tadi itu semuanya dibiayai. Nah, jadi kalau kita S3 di luar itu funding penelitian itu disediakan oleh kampus. Kampus maupun proyek-proyek yang lain ya, dari pemerintah Inggris, dari pemerintah Uni Eropa gitu. Nah, itu sebenarnya di Indonesia juga ada dan tidak sedikit sebenarnya kalau kita mau mencari. Jadi karena sifatnya penelitian itu ada pendanaan, bahkan orang-orang yang membantu itu digaji gitu. Nah, karena itu bekerja profesional. Nanti outputnya apa? Outputnya bisa jadi produk, bisa jadi hasil penelitian gitu ya, rekomendasi ke pemerintahnya gitu tentang arah kebijakan misalnya. Jadi sangat macam-macam. Jadi kalau yang saya ceritakan tadi semuanya dibiayai. Dan memang benar kata Mas Kausar tadi ya, mayoritas yang saya ceritakan itu biayanya mahal. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Misalnya, ini udah hilang. Oke, saya coba. Ya, misalnya robot Baxter ini ya, belum muncul juga. Ya, misalnya robot Baxter ini, teman-teman boleh cek itu harganya paling murah itu mungkin 30.000 USD. 30.000 berarti dikali berapa? Kali 15.000 berapa? Ratusan juta ya? Ratusan juta. Itu untuk satu robot Baxter seperti ini. Jadi robot-robot yang lain misalnya 4x3 itu juga sangat mahal. Nah, tapi tidak selalu robot itu harus mahal. Dan tidak selalu kita itu harus copy paste gitu ya dari robot-robot yang ada di luar sana. Karena kita berbeda. Kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat mana namanya? Misalnya yang ini ya, 4x3. Robot ini pakai buat apa? Buat bikin mobil. Oh iya, yang butuh Jerman kan punya pabrik mobil banyak sekali. Nah, maka mereka butuh robot untuk bikin mobil. Apakah kita harus bikin robot seperti itu di sini? Enggak. Kita bisa bikin robot-robot yang lain, yang berbeda, yang sesuai dengan problem di masyarakat kita. Dan harganya juga bisa lebih murah. Contoh, robot yang ini, yang bentuknya kayak ular ini, itu harganya
bisa dibilang relatif sangat murah dibandingkan robot-robot yang lain ya, maksudnya ya. Ini masih relatif ya, masih relatif. Jadi kalau yang lain ratusan juta, robot yang kain itu hanya dengan beberapa juta itu kita bisa bikin. Kenapa? Karena semuanya kita bikin sendiri, pakai kain, jahit sendiri, dilem. Nah, terus di apa namanya, disusun gitu ya, from scratch. Nggak pakai logam, nggak pakai elektronis, itu dengan order beberapa juta itu sudah bisa dapat. Robotnya sendiri beberapa ratus ribu sudah bisa. Tapi yang bikin beberapa juta itu biasanya komponen ininya, pressure nih, tekanannya. Nah, jadi robot yang ini itu sudah relatif jauh lebih murah dibandingkan yang ini. Apakah bisa lebih murah lagi? Bisa lebih murah lagi karena sekarang harga komponen itu menjadi semakin murah, teman-teman. Teman-teman boleh cek, ini bisa kena ya? Nggak bisa. Nah, mungkin yang suka program robot mungkin pernah kenal yang namanya microcontroller ya. Microcontroller itu sekarang microcontroller itu dengan harga berapa? 30.000 itu sudah bisa dapat. Sensor-sensor harganya semakin murah, aktuator juga semakin murah. Tentu kalau kita mau bikin yang nantinya yang lebih robust gitu, yang lebih time banting, bisa dipakai langsung, tentu nantinya biayanya akan meningkat. Tetapi yang menjadi poin dari saya adalah saat ini teknologi robotika ini biayanya semakin rendah. Jadi ini menjadi kesempatan sebenarnya buat kita untuk bisa belajar membuat robot serbaguna. Jadi dan ini saya sudah praktekkan sendiri ya. Jadi kalau teman-teman cek di channel YouTube yang Jago Robotika ini, di situ ada playlist namanya Belajar Robot Mulai Dari Sini. Itu ngajarin semua orang yang belum tahu sama sekali, nol pengetahuan tentang robotik, bagaimana cara membuat robot. Dan itu komponen-komponennya sangat ditentukan. Paling banter 300.000 itu sudah dapat banyak sekali komponennya. Nah, jadi sekarang ini adalah era di mana teknologi itu semakin terjangkau. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang suka belajar robotik, Mas Kausar tadi misalnya ya, menurut saya ini era yang sangat tepat, Mas, karena harga-harga itu menjadi semakin murah. Nah, jadi moga-moga tadi misalnya yang ini ya, ini robotnya sangat lucu seperti ini ya, itu juga harganya hanya puluhan ribu. Bisa bikin robot vibration seperti ini. Nah, jadi ini adalah era di mana kita harus memanfaatkan nih momen ini nih. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Kausar dan Mas Gibran. Moga-moga semakin semangat ya, semakin semangat. Karena ini literally real ya. Jadi 10 tahun lalu saat saya masuk kuliah, harga robot itu mahal, masih lebih mahal daripada sekarang. Ya. Tapi harganya semakin turun dan semakin terjangkau. Oke, terus tadi ada pertanyaan tentang S3. Mbak siapa tadi namanya? Natsya. Oh, Mbak Natsya. Tadi Mas Eba, Mas Kausar ya, Mbak Natsya. Oke. S3-nya kok bisa cepat? Sebenarnya durasi S3 saya itu standar 4 tahun. Nah, kenapa kok belum umur 27 sudah lulus? Itu karena ada sedikit kecelakaan ceritanya gitu ya. Sedikit kecelakaan, yaitu saya tidak kuliah S2. Nah, jadi ceritanya dulu habis lulus S1 itu saya bikin startup, terus saya cari kuliah, cari S2 di Inggris. Dosen saya di UGM itu ketemu dengan profesor dari Inggris di sebuah conference, namanya Profesor Kaspar. Profesor Kaspar jadi keynote speaker, dia ngomong tentang robot medis. Akhirnya dosen saya di UGM bilang ke Profesor Kaspar, ini muridku lulus nih, nyari S2. Oh iya, silakan kirim email ke saya. Dari situ kita email-emailan, dia lihat pengalaman saya. Nah, alhamdulillah waktu S1 dulu saya cukup sering tuh mainan robotik gitu ya, bikin inovasi. Dari situ beliau melihat, wah ini kamu daripada kuliah S2, nanti kamu gak bisa bantuin saya. Kamu kuliah S3 aja, bantuin saya bikin robot bedah gitu. Nah, tapi saya bingung lah, emangnya bisa Pak gitu kan. Ternyata di Inggris itu bisa. Jadi di Inggris itu ada program namanya MPhil itu gini tulisannya ya, MPhil PhD. Jadi setahun di Inggris itu nanti kayak masa percobaan. Kalau nggak cukup oke gitu ya, nanti lulus sebagai S2.
Tapi kalau progresnya bagus, tahun pertama itu dianggap sebagai tahun pertama S3. Nah, jadi bisa lompat gitu ya kalau mau tanpa S2. Dan ya itu sekarang sudah mulai banyak. Di angkatan saya ada 3 orang seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ingin jadi researcher, peneliti, ingin ambil S3, mungkin bisa dipertimbangkan untuk lompat S3 gitu ya. Lompat S2, sorry, enggak melewati S2. Ya tapi ini ada plus minusnya lah ya. Ya plusnya jadi semakin hemat waktu, tapi minusnya kita harus belajar lebih giat. Ya karena bayangkan kita nggak pernah bayangkan mungkin kayak teman-teman nggak SMP langsung SMA gitu dari SD gitu ya. Nah itu kan harus belajar lebih giat seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain, nggak harus tentang robotik ya, tentang yang lain juga boleh, tentang kuliah, tentang studi. Monggo silakan. Pertanyaan? Tangan? Angkat tangan. Ada. Oke, Akil. Terus? Dias? Putri? From SMA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil. Ya, Akil. Ya, saya mau tanya pertanyaan itu pas bikin robot kan ada pas lagi bikin robot terus kesetrum gitu Pak. Ya itu soalnya saya tertarik robot tapi kalau kesetrum juga itu takut kesetrum gitu Pak. Ya terima kasih. Give it to biasa. Sebenarnya 2 pertanyaan sih. 2 pertanyaan. Program-program apa yang dipakai saat bikin macam-macam robotnya, juga macam-macam programnya, tapi juga template PowerPoint-nya dapetnya dari mana dulu? Template PowerPoint. Yang itu kemarin. Tapi maaf sebelumnya, tapi kan nama saya Naila. Sebelumnya maaf, tapi kan kalau misalnya lompat S2 itu berarti kayak menurut saya kayak pinter banget gitu ya. Saya penasaran kayak dulu sempet ngalamin masa nakal nggak sih rasanya waktu kecil gitu, atau emang udah berprestasi dari dulu gitu? Mungkin terima kasih. Semua pertanyaannya. Iya, oke. Di copy ya Mas, langsung dijawab. Ya, pertanyaan pertama tadi dari Mas Akil ya, kesetrum. Ya, pernah Mas kesetrum. Justru dulu itu ada tradisi, mungkin tradisinya kurang baik. Sekarang moga-moga sudah tidak ada. Dulu ada tradisi di kampus saya gitu ya, kebetulan kampus saya teknik elektro. Itu ketika apa namanya dulu ada namanya ospek ya. Ketika ospek itu disetrum. Jadi apa namanya moga-moga sekarang sudah nggak ada. Karena mungkin itu kurang baik juga gitu ya. Tapi disetrumnya dengan arus yang kecil ya, yang kira-kira bikin kaget tapi nggak bikin berbahaya. Nah itu paling itu yang sangat ini ya, yang soal kesetrum. Tapi sejauh ini sih nggak sering ya. Terlebih karena kebanyakan robot itu misalnya pakai baterai gitu ya Mas Akil ya. Nah baterai itu tegangannya relatif rendah, arusnya relatif rendah, jadi relatif safe ya. Meskipun ini
Nah, mungkin yang harus hati-hati itu mungkin soal ini ya. Kalau teman-teman pernah tahu solder ya, soldering iron gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus lebih hati-hati itu dengan solder. Karena ya dulu banyak lah pengalaman ya. Yang paling parah itu saya pernah nginjak solder menyala. Itu nanti ya. Saya Oh iya, pegang ya. Saya nginjak. Pak. Ya, itu yang harus sangat hati-hati ya. Harus sangat hati-hati di situ. Semoga nggak takut ya Mas Akil ya. Insya Allah aman. Lebih berbahaya ngecas HP ya, atau ngecas powerbank. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Dias ya tentang programnya apa saja yang pernah dibuat. Itu sebenarnya sangat banyak. Kebetulan saya robotik itu kan luas ya. Ada yang tugasnya itu cuma bikin body robotnya. Kalau nanti sudah ini sudah advance. Ada yang tugasnya cuma bikin elektronisnya. Ada yang tugasnya cuma program. Saya itu relatif lebih banyak di sisi program. Jadi programnya macam-macam, mulai dari robotnya mungkin dari tangan gitu ya. Terus robotnya mendeteksi manusia, ngejar manusia dan seterusnya. Itu relatif macam-macam. Nah, nggak tahu Mas Dias udah pernah belajar bahasa pemrograman? Arduino ya, ya itu Arduino kan menggunakan bahasa C ya basisnya. Nah itu mayoritas robot kalau pakai chip gitu itu di programnya menggunakan bahasa C seperti Arduino. Nah jadi itu langkah awal yang cukup oke. Nah tapi untuk program yang lebih ini lagi ya, istilahnya itu higher level gitu ya. Kalau Arduino itu kan kita program chipnya langsung. Nah, untuk menggerakkan aktuator atau apa gitu ya, menggerakkan motor gitu ya. Ada lagi program lain, misalnya program untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, itu biasanya pakai bahasa pemrograman Python. Nah, Python ya, kayak ular itu ya. Python itu Python. Nah, jadi biasanya itu bahasa pemrograman yang digunakan. Terus tadi pertanyaan tentang template PowerPoint ya. Saya lupa yang ini ngambil dari mana? Dari sini. Kayaknya dari ini Office kayaknya ya. Kayaknya dari Office, jadi nanti mungkin bisa dicari. Kemudian pertanyaan tentang masa nakal ya. Wah ini siapa tadi yang nanya? Mbak kayaknya. Masa nakal itu. Ya sebenarnya sampai sekarang masih sering nakal ya, masih sering usil gitu ya. Sekarang bedanya ngusilin anak, istri, muslim mahasiswa pernah gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang apa namanya nggak pernah nakal itu ya tentu keliru. Saya waktu kecil itu sangat nakal. Ceritanya itu ini apa namanya? Saya dulu waktu kecil itu waktu SD kelas berapa ya? Kelas 1 kayaknya. Itu pingin minta apa itu namanya? Tas anak SMP yang besarnya lebih besar daripada badan saya. Ya itu jelas ya ini ya, jelas ya nggak lucu kalau dipakai gitu ya. Nah jadi ya kenakalan masih sering lah sampai sekarang. Jadi ya no worries ya teman-teman ya, maksudnya tidak semua orang itu apa ya ya lurus saja gitu mungkin ya. Semua pasti punya kenakalannya masing-masing. Jadi no worries seperti itu. Ya mungkin itu jawaban saya. Moga-moga menjawab pertanyaannya dari teman-teman. Oke, masih ada lagi yang mau tanya? Terakhir ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Persilakan. Mumpung Mas Atta ke BC loh. Ada? Dari SMA, SMP, dari Putri SMA kayaknya belum bersuara ini. Atia sama Naura. Oh Naura sakit, oke. Cukup? Ali? Ali ini ada dua, Ali Rojab atau Ali? Bisa bikin apa?
Punya anak berapa? Oke, terima kasih. Yang lain sebelum dijawab Mas Ataka. Ada lagi yang lain? Ayo. Oh, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natif. Saya mau bertanya riwayat pendidikannya, Mas. Gitu, dari SD. Riwayat pendidikan. Oke, ya, silakan Mas Ataka. Mungkin ini menarik nih pertanyaannya Mas Nafik nih. Ya, Mas Ali kok nanya jumlah anak ada apa gerangan? Wah, ini fotonya kok banyak anak-anak nih. Wah, anaknya berapa gitu ya? Nah, ini saya. Nah, anak saya yang ini. Nah, jadi jumlahnya alhamdulillah baru satu ya. Yang lainnya murid-murid di kelas Jago Robotika for Kids. Jadi ya bukan anak saya, tapi anak bimbingan seperti itu. Menjawab ya pertanyaannya Mas Ali ya. Kemudian riwayat pendidikan tadi ya. Riwayat pendidikan. Oke, saya SD-nya itu di Banyuwangi. Namanya SD Kaligondo 2. Itu sangat pelosok ya. SD-nya sangat mewah, mepet sawah maksudnya. Sekelilingnya sawah semua itu. Kalau mau ke SD itu nyebrang sawah, nyebrang jalan kereta. Jalan keretanya nggak ada palang pintunya. Jadi saya kalau berangkat pulang dari rumah itu dulu lewat jalan kereta itu. Lebih suka lewat jalan kereta daripada jalan aspal. Itu SD-nya. Terus SMP saya pindah ke Jogja. Saat itu masuk di SMP 5 Jogja. Waktu itu kebetulan belum ini ya, belum zonasi ya kalau negeri itu. Sekarang sudah zonasi ya, jadi harus dekat rumah. Dari SMP 5 saya nyebrang ke sebelah di SMA 3 Jogja. Habis itu S1 di Teknik Elektro UGM. S1 Teknik Elektro UGM, terus seperti yang tadi saya singgung ya itu kayak lompat gitu. S3 di King's College London. Nah, habis itu udah nggak sekolah lagi, tapi ya belajar tiap hari lah insya Allah seperti itu. Luar biasa ya. Terima kasih Mas Ataka, juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari Mbak-mbak dan Mas-mas santri. Semoga acara pada pertemuan kita dengan Mas Ataka ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua ya, semakin giat belajar. Tentu saja tidak semua mungkin tertarik dengan robotik, tapi perjalanan kisah Mas Ataka ini mungkin bisa menginspirasi kita semua untuk mencapai, menumbuhkan dan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Terutama khususnya untuk santri-santri SMP dan SMA dan pesantren Bumi Cendekia. Begitu. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Dan untuk Mas Ataka, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir ya untuk kita, nanti ke depan mungkin kita bisa silaturahmi lagi dalam format yang berbeda. Mengaturkan selamat jalan, nanti setelah ini melanjutkan aktivitas. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi berkah untuk Mas Ataka dan keluarga. Oke, baik. Dengan demikian mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tutup dengan sesi foto-foto ya.